Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as sama'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibad wa sabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'du. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali untuk video kali ini, melanjutkan dari video sebelumnya, pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah tentang An-Nawasikh, amil-amil yang menghilangkan atau menghapus hukum mubtada dan khobar. Untuk video sebelumnya kita telah mengambil sedikit pembahasan dari An-Nawasikh yang pertama, yakni kana beserta saudarinya, dan kita menyisakan sedikit pembahasan untuk masalah kana, bahwasanya kana itu terbagi menjadi tiga jenis. Ya, kana beserta saudarinya itu terbagi lagi menjadi tiga. Baik, kita lanjutkan pada video kali ini. Qala al-musannifu wa kana wa akhwatuha tanqasimu ila salasati aqsamin. Dan adapun kana dan saudari-saudarinya kana itu terbagi kepada tiga macam atau tiga jenis. Taib. Ahaduha, adapun yang pertama dari jenis-jenis itu, dari pembagian tersebut, ma ya'malu hadzal amala bila syartin, apa yang beramal dengan amalan ini tanpa syarat. Artinya ada dia yang tidak memerlukan syarat untuk bisa beramal menjadi nawasikh. Ya, kemarin kita sudah bahas untuk amalan kana dan saudarinya itu dia adalah merofakkan isim, merofakkan mubtada, dan menasobkan khobar. Merofak isim, menasab khobar. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa ada beberapa akhwat kana dari kana, amsa asbaha adhadzul labata soro laisa madama manfaka mafatia mabariha mazalah, ya. Itu ada dari semua akhwat itu, ada yang dia itu bisa langsung beramal secara mutlak tanpa perlu syarat. Wahiyya thamaniyatu alfadhin, dan itu ada 8 lafad. Yakni kana, wa amsa, wa asbaha, wa adha, wa dhalla, wa bata, wa sara, wa laisa. Nah, ini jadi lafad kana sampai laisa, ke-8 lafad ini semuanya bisa langsung beramal. Dengan amalan apa tadi? Merofa isim, menasab khobar tanpa syarat. Tidak perlu ada syaratnya. Jadi langsung mutlak dia bisa beramal dengan amalan tersebut. Jadi ke-8 lafadz ini, dan ini yang disebutkan di awal. 8 ini adalah 8 lafadz yang pertama kali muncul. Penjelasannya, kana. Kana itu apa artinya? Wahiyya tufidut tisofal ismi bil khabari fil madi. Kana itu memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar pada waktu lampau. Jadi kana memberikan faedah isim kana akan tersifati dengan khobar kana pada waktu madi. Contoh, mithlu kanal bardu syadidan. Taib, isimnya kana al-bardu. Al-bardu itu dingin, ya, cuaca dingin, hawa dingin, al-bardu. Khobarnya kana syadidan, artinya keras, sangat, gitu kan. Nah, kita mengatakan kana al-bardu syadidan, berarti kita mengabarkan bahwa cuaca itu sangat dingin kana, yakni pada waktu lampau. Seperti itu, pada waktu lampau. Jadi kita katakan kana al-bardu syadidan, bila kita terjemahkan pada waktu yang lalu cuaca itu dingin sekali, seperti itu. Cuaca dingin, sangat dingin sekali. Jadi kana memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar pada waktu lampau. Seperti itu. Atau misal contoh yang lain, ya. Contoh yang lain, misal saya katakan kana Muhammadun ra'isan. Kana Muhammadun ra'isan. Dahulu, seperti itu, ya. Kana itu dahulu kan dia madi, lampau. Dahulu Muhammad itu seorang ra'is, seorang pemimpin. Nah, jadi tersifatinya isim dengan khobar pada waktu lampau. Kemudian amsa. Amsa wahiyya tufidut tisofal ismi bil khabari fil masai. Amsa itu memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar pada waktu sore.
Kalau tadi kana pada waktu lampau, ini pada waktu sore, lebih spesifik waktunya. Mithlu, contohnya, amsa Zaidun zakiron. Amsa Zaidun zakiron. Jadi, isimnya kan Zaidun, khobarnya zakiron. Zaidun zakiron. Zaidun berzikir. Kapan waktunya? Amsa, pada waktu sore. Jadi, pada waktu sore, Zaid itu berzikir seperti itu. Ini untuk yang amsa, waktunya sore. Kemudian asbaha. Asbaha wahia tufidu tisofal ismi bil khabari fis sabahi. Asbaha itu memberikan faedah, memberikan makna tersifatinya isim dengan khobar pada waktu pagi. As-sobah. Nah, kalau tadi amsa sore, sekarang asbaha pagi. Mislu contoh, asbahal bardu syadidan. Asbaha al-bardu syadidan. Kalau tadi kan karena al-bardu syadidan. Tinggal kita rubah. Kalau asbaha berarti pagi. Berarti kita katakan pada pagi hari cuaca dingin atau hawa dingin itu sangat keras seperti itu. Sangat dingin sekali. Asbaha pada waktu pagi. Itu untuk lafadz asbaha. Kemudian berikutnya adha. Adha. Wahia tufidu tisofal ismi bil khobari fid duha. Dan adha itu memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar pada waktu duha. Mislu, contohnya adha Zaidun nasyiton. Jadi isimnya kan Zaid, kemudian khobarnya nasyiton. Zaid nasyiton. Nasyiton itu rajin ya. Kita katakan adha Zaidun nasyiton, pada waktu duha Zaidun itu rajin, seperti itu. Kemudian dholla. Dholla. Wahia tufidu tisofal ismi bil khobari fin nahari. Nah, adapun dholla, dia memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar pada waktu an-nahar, pada waktu siang. Mislu, contohnya, dholla Zaidun sha'iman. Dholla Zaidun sha'iman. Maka kita artikan dholla pada waktu siang ya. Pada waktu siang, Zaidun sha'iman. Zaid itu berpuasa. Nah, seperti itu. Pada waktu siang, Zaid itu berpuasa. Karena dholla ini pada waktu an-nahar. Taib. Kemudian bata. Bata. Wahia tufidu tisofal ismi bil khabari fil laili. Dia, kata bata, yakni lafadz bata itu memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar pada waktu malam. Pada waktu malam. Mithlu, contohnya, bata Zaidun musollian. Bata Zaidun musollian. Isimnya bata Zaidun, khobarnya bata musollian. Zaidun musollian, Zaidun sholat. Kapan? Bata, ya, pada malam hari. Jadi kita katakan bata Zaidun musollian, pada malam hari Zaid itu sholat. Seperti itu. Kemudian berikutnya soro. Soro. Wahia tufidu tahawulal ismi ilal halatil lati yadullu alaihal khobaru. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan lafadz-lafadz sebelumnya. Kalau lafadz-lafadz sebelumnya itu mereka berkaitan dengan waktu ya. Seperti amsa sore, adha duha, kemudian bata malam ya kan, dholla siang, itu kan waktu-waktu. Sekarang kalau soro itu faedahnya beda. Soro itu tufidu tahawulal ismi. Dia itu memberikan faedah berubahnya isim. Berubahnya isim ilal halati, kepada suatu kondisi allati yadullu alaihal khobar, yang mana ditunjukkan kondisi tersebut oleh khobar. Nah, maksudnya kita terjemahkan supaya lebih gampang, maknanya itu menjadi. Soro itu menjadi. Menjadi itu kan dia berarti ada sesuatu yang berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Misal saya katakan saya menjadi presiden. Oh, berarti saya itu kondisinya sebelumnya bukan presiden, kemudian berubah menjadi kondisi yang lain, yaitu kondisi presiden. Itu contohnya. Kita akan lihat contoh lebih mudahnya. Mislu, contohnya, soro al-anjinu khubzan. Perhatikan, soro al-anjinu khubzan. Mana isimnya soro? Al-ajin. Al-ajin itu dia tepung ad-daqiq yang ma'jun, yang sudah digerus ya, yang kalau bahasa kita itu sudah digiling, sudah dilembutkan seperti itu. Mana khobarnya soro? Khubzan. Khubzan itu roti. Roti. Jadi al-ajin itu kan adonan lah bahasa kita. Khubzan itu roti. Nah, kita lihat tadi kan, soro tufidu tahawulal ismi.
yakni berubahnya isim kepada suatu kondisi. Al-ajin itu kan kondisinya adonan. Khubzan itu kan roti. Maka kita katakan soro al-ajinu khubzan, yakni kita terjemahkan adonan berubah menjadi roti, atau adonan menjadi roti, seperti itu. Atau contoh lain, misal selain dari yang di kitab, saya katakan misalnya tadi ya, soro Muhammadun roisan. Muhammad itu menjadi pemimpin. Soro Muhammadun roisan. Muhammad menjadi pemimpin. Atau soro Zaidun ustadzan. Si Zaid berubah menjadi seorang ustadz, ya kan? Sebelumnya si Zaid itu cuma tolib. Sekarang dia berubah menjadi ustadz. Ini maksud penulis bahwa soro memberikan faedah berubahnya isim kepada suatu kondisi yang ditunjukkan oleh khobar. Jadi kita terjemahkan menjadi. Kemudian lafadz berikutnya ada lafadz laisa. Nah, dan laisa ini ingat ya kemarin video sebelumnya bahwa kana dan saudari-saudarinya semuanya itu fiil. Maka otomatis laisa di sini juga dia itu fiil. Fiil madi. Laisa itu adalah fiil madi. Yang mana laisa meskipun dia fiil madi, dia tidak memiliki fiil mudhari', tidak memiliki fiil amr. Seperti itu. Taib. Laisa itu apa? Wahiyya tufidu nafyal khabari anil ismi. Adapun laisa itu memberikan faedah penafian atau peniadaan khobar dari isim. Nah, ini dia laisa itu untuk meniadakan khobar dari isim. Contoh, mithlu qaulihi ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala, walaisa dzakaru kal unsa. Perhatikan. Isimnya laisa adzakaru. Adzakaru laki-laki. Khobarnya laisa mana? Kal unsa. Perhatikan, khobarnya terdiri dari huruf jar, kaf, dan isim majrur al-unsa. Isim majrurnya al-unsa. Ingat ya, bahwa khobar itu kan bisa khobar mufrad, bisa khobar jumlah, dan bisa khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah itu yang terdiri dari huruf jar atau isim majrur atau dzorof. Di sini dia terdiri dari jar majrur. Ini khobarnya. Taib. Kal unsa di sini dia sebagai khobar dari laisa. Maka laisa itu kan dia berfaedah meniadakan khobar dari isim. Maka kita artikan laisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Perhatikan al-unsa di sini meskipun dia majrur, tapi tanda jarnya bukan dengan kasroh yang nampak, tapi dia muqaddarah. Mana amidzuhuriha at-ta'adzur. Karena dia termasuk isim maksur. Taib. Jadi laisa itu boleh kita artikan tidaklah atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas, berarti kan tadi kan ke-8 lafadz dari kana beserta saudarinya yang beramal mutlak tanpa perlu syarat. Sekarang kita akan masuk yang kedua, wasani ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafyin. Apa yang beramal dengan syarat didahului penafian atau peniadaan. Nah, kalau tadi yang pertama dia mutlak, 8 tadi itu mutlak ya. Karena amsa asbah tadi mutlak, nggak perlu syarat apapun, langsung aja datang. Kalau yang ini dia perlu syarat. Syaratnya adalah didahului oleh penafian. Wa huwa arba'atu alfadhin, dan yang beramal dengan syarat itu ada 4 lafadz. 4 lafadz tersebut adalah zala, wa bariha, wa fati'a, wa nfakka. Nah, ini zala, bariha, fati'a, infakka perlu syarat. Syaratnya didahului oleh penafian. Oleh sebab itu kalau kita lihat pada kitab matannya, Imam Ibnu Ajurum mengatakan ma zala, ma bariha, ma fati'a, ma manfakka, seperti itu. Beliau menambahkan huruf ma di awalnya. Kenapa? Karena memang di sini perlu didahului oleh penafian. Maka ma di situ ma sebagai manafi. Ma an-nafiyah, seperti itu. Taib. Di sini kita akan lihat kemudian wahiyya tufidul istimrara. Nah, ini lebih gampang, sedikit lebih gampang. Kenapa? Karena
keempat lafadz ini meskipun beda-beda ya, zala, bariha, fatiha, infaka, tapi maknanya sama, yakni adalah memberikan faedah al-istimror, berkelanjutan. Kita terjemahkan terus-menerus. Terus-menerus. Jadi, empat lafadz ini ketika didahului oleh penafian, maka maknanya menjadi al-istimror, yakni terus-menerus. Ini dia al-istimror. Nahwu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari. Kita terjemahkan apa? Mazala di sini terus menerus. Jibril itu memberikanku wasiat bil jari, dengan tetangga. Yakni ini hadis Nabi bahwasanya malaikat Jibril terus-menerus berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Seperti itu maksudnya. Taib. Ini mazala, isimnya mana? Isimnya Jibril. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya yusini biljari. Yusini biljari ini adalah khobar mazala. Ingat ya, khobar, kembali lagi kita ingatkan, khobar itu bisa berupa jumlah. Di sini jumlah apa? Yusini jumlah fi'liyah, karena dia diawali oleh fi'il. Jadi yusini biljari ini adalah khobar dari mazala. Taib. Jadi artinya terus-menerus. Mazala terus-menerus. Wa nahwu qaulika, dan contoh ucapanmu, ma bariha Zaidun qari'an. Sama, kita terjemahkan terus-menerus. Zaid itu membaca. Jadi Zaid itu terus-menerus membaca. Masya Allah, berarti rajin ini Zaid. Zaid ini termasuk orang yang rajin karena terus-menerus membaca. Jadi isimnya ma bariha Zaidun, khobarnya ma bariha qari'an. Seperti itu. Kemudian wa mafati'a amrun zakiron. Sama, mafati'a terus-menerus. Amrun zakiron, ya. Terus-menerus si Amr itu berzikir. Masya Allah. Ahli zikir di sini. Amr terus-menerus berzikir. Kemudian wa man fakka bakrun musallian. Ya. Terus-menerus si Bakar itu musallian, itu salat. Masya Allah. Ini ada yang ahli zikir, ada yang ahli salat, ada yang ahli membaca, ahli qiraah di sini tadi ya. Taib, ini contoh-contoh untuk keempat lafadz tadi yang memiliki syarat perlu didahului oleh penafian. Maka di sini kita ulangi lagi. Ma di sini, kemudian ma di sini juga, dan ma di sini, yaitu semua bermakna an-nafyu, peniadaan, penafian. Karena nanti kalau kita sudah belajar lebih jauh, ma itu kan banyak. Ada ma al-mausulah, ada ma an-nafiyah seperti di sini. Nah, ini ma an-nafiyah. Jadi dia perlu diawali oleh atau didahului oleh penafian, dan nggak harus ma. Tidak harus lafadz ma. Boleh kita gunakan lafadz lain, yakni la an-nafiyah. Misalnya zala kan mudhari'nya yazalu. Kita katakan la yazalu, seperti itu. La yazalu Zaidun qari'an. Boleh. Yang penting sebelum empat lafadz ini didahului oleh penafian. Boleh menggunakan ma, boleh menggunakan la, dan seterusnya. Taib. Ada bintang. Kita baca sedikit. Ini tambahan faedah untuk kita. Fawaid wa tanbihat. Ya, faedah-faedah dan tambahan-tambahan peringatan di sini. Yang pertama, qala Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, fi qaulihi ta'ala, pada contoh firman Allah Ta'ala, wa kanallahu sami'an basira. Perhatikan, kan kita tadi membahas bahwa kana itu bermakna tersifatinya isim dengan khobar pada waktu lampau. Di sini Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kanallahu sami'an basira. Apakah kita terjemahkan bahwasanya dahulu Allah itu mendengar dan melihat? Dahulu. Berarti sekarang Allah nggak melihat dan mendengar. Apakah seperti itu cara menerjemahkannya? Beliau mengatakan, wa ma'asbahaha, dan ayat-ayat semisalnya, hadhihi laisal ma'na annahu kana fi ma mado. Ini bukanlah bermakna bahwasannya
terjadi pada waktu yang lampau. Nah, memang kalau kita berbicara secara ilmu nahu dasar di sini, kana itu bermakna kejadian pada waktu lampau. Tapi di sini kita nggak boleh katakan karena Allah sami'an basira itu bahwasanya Allah dahulu, kalau sekarang sudah nggak mendengar dan melihat. Jadi Allah dulu mendengar melihat, sekarang nggak mendengar nggak melihat. Nggak seperti itu caranya. Tapi kata beliau, bal la yazalu, akan tetapi terus menerus. Di sini karena di sini bermakna la yazalu, terus menerus istimror. Ini bisa kita lihat di kitab Tafsirul Qur'ani li Ibnu Utsaimin, tafsir Al-Qur'an milik Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian yang kedua, faedah kedua, ismu kana wa akhwatiha. Ismu kana wa akhwatiha. Kenapa akhwatiha? Ismu kana wa akhwatuha. Ismu kana wa akhwatiha. Jadi akhwatiha di sini ma'tuf kepada kana. Taib. Sebagai mudhaf ilaih. Ismu kana wa akhwatiha lahu suwarun mukhtalifatun. Bahwasanya isim kana dan akhwat-akhwatnya, jadi isim kana dan isim saudari-saudarinya kana itu memiliki suwarun mukhtalifatun, bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Minha diantaranya annahu yakunu isman zahiran. Bisa saja isim kana itu berupa isim zahir. Isim zahir itu yakni bukan domir berarti kan? Mislu contoh kana aliyun qaiman. Perhatikan kana aliyun sebagai isimnya kana. Aliyun ini isim zahir karena bukan domir, ya, karena dia isim alam nama orang. Ini contoh untuk bentuk yang dia isim zahir. Wa yakunu domiran muttasilan. Bisa juga isim kana itu berbentuk domir muttasil. Mislu contoh kuntu qaiman. Kuntu qaiman. Perhatikan kananya tersambung dengan isimnya jadi tu. Jadi kana ketemu domir tu jadi kuntu. Nah, isimnya kana adalah domir tu itu. Ini domir mutasil. Jadi bisa saja isim kana itu berbentuk domir mutasil. Wa yakunu domiran mustatiran. Dan bisa juga bahwasanya kana itu isimnya berbentuk domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Mislu contoh. Muhammadun kana qaiman. Muhammadun kana qaiman. Perhatikan. Kita kan sudah bahas sempat di masalah mubtada khobar, bahwa Muhammadun nggak bisa kita katakan ini isim kana karena dia sudah sebagai mubtada, sama seperti pada mubtada khobar nggak boleh kita katakan Muhammadun sebagai fa'il, kan gitu. Nah, Muhammadun mubtada, kana fi'il madi. Mana isimnya? Isimnya adalah domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa, kembali kepada Muhammad. Jadi boleh saja isim kana itu berbentuk domir mustatir. Dan juga wa yakunu domiron munfasilan. Dan bisa juga isim kana itu berbentuk domir munfasil. Domir yang terpisah. Mislu contohnya, makana qaiman illa anta. Makana qaiman illa anta. Ini pembahasannya agak rumit karena sebelum membahas ini perlu kita bahas bab al-mustasna yang dikecualikan. Karena domir munfasil di sini kalau sebagai isimnya kana perlu didatangkan setelah lafaz illa, setelah mustasna. Seperti itu. Taib, itu faedahnya. Kemudian yang ketiga, faedah lagi. Khobaru kana wa akhwatiha mithlu khobaril mubtada'i. Khobar kana dan akhwatnya kana, ya, khobar kana dan khobar akhwatnya kana itu seperti khobar mubtada. Min haitsu at-tanawwu' wal inkisam. Berdasarkan jenis dan pembagiannya. Jadi khobar kana dan khobar mubtada itu seperti keduanya sama, hampir mirip dari segi pembagian dan jenisnya. Faqad yakunu mufradan, maka terkadang bisa berupa mufrad. Mithlu, contoh kita lihat ke bawah. Mithlu kana zaidun mudzakiran. Ya, kana zaidun mudzakiran. Khobarnya kana tuh mufrad mudzakiran. Waqad yakunu jumlatan fi'liyatan, dan terkadang juga berupa jumlah fi'liyah. Ini sama berarti seperti khobar mubtada. Nahwu kana zaidun yudzakirud darsa. Yudzakirud darsa jumlah fi'liyah sebagai khobar kana mansub. Au jumlatan ismiyatan.
au jumlatan ismiyatan nahwu kana Zaidun mudzakiratuhu jayyidatun. Perhatikan, kana fi'il madi nasih, Zaidun isim kana, mudzakiratuhu mudzakiratu mubtada, hu mudhof ilaih, jayyidatun khobar mubtada. Jadi mubtada khobar, jumlah mubtada khobar sebagai khobar kana mansub. Waqad yakunu shibha jumlatin, dan terkadang juga berupa shibhu jumlah, minal jari wal majruri, dari jar dan majrur, mislu seperti kana Zaidun fil baiti. Kana Zaidun fil baiti, fi huruf jar, al baiti isim majrur, shibhu jumlah fil baiti, dia sebagai khobar kana mansub. Atau kalau kemarin kita bahas muta'alliqani bimahdzufi khobari kana mansub takdiruhu mustaqiron, seperti itu. Kemudian au minadz dzarfi, atau dari dzaraf, mislu kana Zaidun fauqal baiti. Jadi fauqa dzarfu makan, wa huwa mudhof, al baiti mudhof ilaih. Kemudian fauqal baiti yakni dzarfu makan di sini dia sebagai khobar bagi kana. Ya, jadi semuanya itu sama seperti khobar mubtada. Ya karena memang khobar kana kan aslinya khobar mubtada, jadi nggak ada bedanya. Bisa berupa mufrad, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhu jumlah di situ. Baik, kemudian wa'lam, dan ketahuilah, anna khobar kana idza kana mufradan yakunu mansuban, bahwasanya khobar kana apabila kondisinya itu mufrad, datangnya berbentuk mufrad, yakunu mansuban, maka dia itu menjadi mansub. Wa idza kana jumlatan au shibha jumlatin yakunu fi mahalli nasbin, dan apabila khobar kana itu datang dalam bentuk jumlah atau shibhu jumlah, maka kita katakan ya fi mahalli nasbin. Jadi tadi kita ambil contoh untuk khobar kana yang misal jumlah ini nih, sini saja. Kana Zaidun yudzakiru darsa. Jadi yudzakiru kan dia fi'il mudhari marfu alamatu rafihi dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya kan? Kemudian ad-darsa maf'ulun bih. Kemudian kita katakan al-jumlah al-fi'liyah yudzakiru ad-darsa fi mahalli nasbin khobar kana, fi mahalli, seperti itu. Ini banyak sekali faedahnya ya. Lanjutkan. Oke, taib. Kemudian yang ke berapa ini? Keempat. Kana wa akhwatuha tusammal af'alan naqisata. Kana dan akhwat-akhwatnya kana dinamakan dengan al-af'al an-naqisah, fi'il yang nakis. Kenapa? Li'adami iktifaiha bimarfu'iha an mansubiha. Karena tidak sempurna, tidak cukup makna kana itu dengan marfu'nya, an mansubiha, dari mansubnya. Maksudnya kan kana beserta saudarinya itu kan ada isim dan ada khobar, ya kan? Ada isim kana, ada khobar kana. Kenapa kok kana itu dinamakan sebagai fi'il nakis? Nakis kan kurang. Kurang apa? Maksudnya karena kalau kita hilangkan khobarnya kana, maka maknanya itu dia tidak sempurna, tidak cukup. Misal kana Zaidun qaiman. Kana Zaidun qaiman. Kita hilangkan khobarnya, qaiman kita buang. Kana Zaidun. Nggak sempurna maknanya, nggak sempurna. Perlu kita datangkan khobarnya yang mansub. Oleh sebab itu, kenapa dinamakan fi'il nakis, fi'il yang kurang, seperti itu. Ini pendapat dari beliau dan dinukil dari kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah, Syarah Mutammimah Al-Ajurumiyah. Tetapi kami dapati pendapat lain dan ini yang kami pegang sampai sekarang karena ini menurut kami lebih kuat. Dan ini dinukil dari Syekh Khalid Al-Azhari ketika mensyarah kitab Jurumiyah juga, kalau saya nggak salah, bahwasanya sebetulnya kenapa dinamakan yakni fi'il nakis, fi'il yang kurang, itu bukan karena masalah isim atau khobarnya, itu bukan. Akan tetapi karena kan setiap fi'il itu ada dua sisi, memiliki dua makna. Yang pertama makna waktu dan yang kedua makna kejadian. Misal seperti ini. Doroba itu memiliki dua makna. Yang satu makna kejadian. Doroba itu kan pukulan.
ada pukulan di situ. Yang kedua ada waktunya. Waktunya madi karena dia fiil madi lampau. Maka kita artikan telah memukul. Begitu pula jalasa. Ada dua, waktunya dan kejadiannya. Kejadiannya adalah duduk. Waktunya lampau. Sekarang kalau lafadz kana itu kurang. Dia memang punya waktu. Waktunya lampau. Ataupun sekarang ataupun yang akan datang. Tapi kejadiannya nggak ada. Kalau kita katakan kana, waktunya madi, oke, setuju. Tapi kejadiannya apa? Nah, nggak ada kejadian. Amsa, asbaha, adha, laisa. Ada waktunya, tapi nggak ada kejadiannya. Kecuali kalau kita datangkan khobar. Itulah khobar, itulah kejadiannya. Seperti itu. Ini pendapat yang kami pegang. Ya, boleh teman-teman ambil yang mana yang lebih mudah dipahami untuk referensi bagi teman-teman. Taib. Li'annaka idza qulta, karena engkau apabila katakan kana Zaidun walam takul qa'iman. Karena engkau apabila katakan kana Zaidun kemudian engkau nggak berkata qa'iman. Jadi kita nggak ngomongkan khobarnya. Kita berhenti sampai isimnya saja. Masalan contohnya. Kanal kalamu nakison lam tahsul bihi faidatun lil mustami'i. Maka kalam di situ menjadi kurang. Dalam artian kalamnya belum sempurna. Tidak memiliki faedah bagi orang yang mendengar. Seperti itu. Jadi di sini sebetulnya sama saja intinya. Cuman tadi terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan karena butuh kepada khobar. Yang kedua karena fiilnya itu nggak punya kejadian. Seperti itu. Berapa menit sudah? 31 menit. Nggak apa-apa, kita selesaikan. Yang kelima. Ya juzu fi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla. Ya, boleh pada lafadz kana, kemudian lafadz amsa, lafadz asbaha, lafadz adha, lafadz dhalla antusta'mala bi makna soro. Untuk digunakan dengan makna soro. Jadi kan tadi kana maknanya apa, amsa maknanya apa kan sudah kita jelaskan. Tapi ternyata kana, amsa, asbaha, adha, dhalla itu juga boleh kita terjemahkan dengan makna soro. Yakni menjadi. Contoh nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wa kana minal kafirin. Kita jangan terjemahkan di sini kana minal kafirin, dahulu dia termasuk orang kafir, bukan, tapi dia berubah atau dia menjadi orang kafir. Dia menjadi termasuk golongan orang-orang kafir, seperti itu. Kemudian contoh lain, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di sini asbahtum bukan bermakna kalian pada pagi hari dengan nikmatnya Allah itu saudara, bukan, tapi kalian menjadi saudara dengan nikmat nikmat Allah. Jadi asbaha di sini bermakna soro, menjadi. Begitu pula dhalla wajhu muswaddan, ya. Bukan bermakna pada siang hari wajahnya itu menghitam, bukan seperti itu. Tapi wajahnya berubah menjadi menghitam, seperti itu. Yungdharu syarhul mufassal, seperti itu. Wa qatrun nada dan seterusnya. Wa hasyatu abin naja. Taib. Banyak referensinya, silakan dibuka. Kemudian yang ke-6, warodat bata fi maudi'in wahidin. Taib. Minal Qur'ani. Taib. Kata bata, lafadz bata itu hanya disebutkan pada satu tempat saja di Al-Qur'an. Fi qaulihi, pada firman Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Jadi lafadz bata itu hanya sekali disebut dalam Al-Qur'an. Itu pun dalam bentuk mudhari. Yabitu, bata, yabitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Lam yarid amsa fi'lan nasikhan fil Qur'anil Karim. Ya, tidak disebutkan amsa sebagai fi'il nasikh pada Al-Qur'an Al-Karim. Jadi amsa yang kita temukan dalam lafadz Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'anul Karim, itu dia di situ bukan sebagai fi'il nasikh. Tapi sebagai apa? Nanti kita ada pembahasan untuk di kitab selanjutnya bahwa ternyata fiil-fiil ini kana dan saudari-saudarinya bisa menjadi fiil tam, bukan fiil
nakis seperti itu. Tapi nanti intinya di sini sudah disinggung. Kemudian yang kedelapan, innamashtarot innama sebentar. Innama ushturita dukhulun nafi ala zala wa akhwatiha di annaha bima'na nafi. Kemudian yang kedelapan ini faedah, dan hanyalah sebab disyaratkan masuknya nafi kepada zala dan saudari-saudarinya, yakni maksudnya saudari-saudari zala itu ya tadi zala, fati'a, bariha, infaka, 4 itu tadi. Kenapa kok perlu diawali atau didahului oleh penafian? Sebabnya apa? Karena li'annaha bimakna nafi. Karena lafat-lafat zala dan saudari-saudarinya itu memiliki makna nafi. Fa'idha dakhala 'alaiha nafyu inqalaba isbatan fa'afadatil istimroro. Taib, maksudnya gini. Kenapa kok tadi pada fiil zala, infaka, bariha, fati'a itu perlu didahului oleh penafian? Karena lafat-lafat ini zala, infaka, bariha itu bermakna nafi, penafian. Maka ketika nafi bertemu dengan nafi, maknanya berubah menjadi istimror, berubah menjadi terus-menerus, berkesinambungan seperti itu. Jadi kan awalnya memang lafat zala itu kan memang maknanya nafi, penafian. Zala bermakna nafi. Kemudian diawali oleh ma yang juga bermakna nafi. Nafi ketemu nafi jadi bermakna istimror, seperti itu. Ibaratnya kalau kita pernah belajar matematika, ada negatif dan positif. Ketika ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya kan positif. Seperti itu maksudnya. Taib, ini kok jadi malah ke matematika? Nggak apa-apa. Murojaah matematika sekalian, sekaligus nahwu. Taib, yang ke-9. Berapa menit sekarang? 37, cukup lama. Taib. Yang ke-9. Sumiyat ma ad-dakhilatu ala dama masdariyatan. Taib, ini kenapa sudah disinggung di sini? Taib, ini kita nggak akan baca yang nomor 9 karena kita tadi belum ambil untuk yang masalah dama. Dama kita belum ambil tapi sudah ditambahkan oleh penulis. Taib, kita cukupkan berarti untuk video kali ini. Insya Allah kita untuk pertemuan yang akan datang kita selesaikan untuk lafadz yang ketiga yang memerlukan syarat apa lagi. Taib, bismillah ta'ala. Taib, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan terutama untuk diri kami pribadi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan kekeliruan dalam pemilihan kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon koreksi dari guru-guru semua, ustadz-ustadz kibar semua, syekh-syekh, para asatid, para kiai. Untuk kami, karena kami di sini bukanlah ustadz, kami hanya berniat memurojaah, mengulang mudzakarah pelajaran kami yang sudah lewat supaya tidak lupa. Maka kita butuh koreksi yang membangun tentunya dari seluruh penonton, seluruh pemirsa yang mengambil faedah dari video kami. Baik, demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.